Konsep kita adalah ini tuh seperti halamannya Bapak sendiri nih. Jadi unit itu cuman Bapak anggap sebagai kamar tidur deh. Nah inilah your garden. Jadi orang tuh nggak perlu pergi kemana-mana untuk hangout. Kan orang sekarang seneng ya beli suasana, ngopi di mana karena suasananya bagus. You don't need it. Saat ini teman-teman kita bersama dengan Pak Julius, Sales Director dari Farpoint. Proyek yang sangat keren nih Pak. Terima kasih banyak Pak bisa kesini Pak. Pak ini kan sore-sore begini ya Pak, saya melihat ke sana itu seperti winter garden seperti ini apa sih tema? Pasti ada temanya nih desain ini nih Pak. Proyek Verde 2 ini adalah penyempurnaan dari Verde 1. Waktu yang Verde 1 kita benar-benar bikin proyek dengan temanya tema resort. Nah tapi kemudian orang-orang ada yang bilang, tapi mereka perlu sesuatu yang lebih bisa support bisnis. Sehingga dari dua keperluan tersebut akhirnya kita bikin Verde 2 ini. Di mana dari bangunan utamanya itu semua fasilitasnya kita bisa support ke arah bisnis. Semua orang yang tinggal di sini, kayak kemarin lockdown nih, nah mereka nggak perlu keluar, mereka bisa kerjakan semua aktivitas mereka di luar itu di tempat ini. Seperti misalnya mulai dari presentasi bisnis, meeting, lalu juga undang teman atau kolega untuk makan. Kita punya open chef kitchen ya, panggil chef. Atau untuk nge-wine and cigar, semua itu ada tempatnya masing-masing semua. Di samping itu kita juga nggak lupa untuk kesan resortnya tetap kita masukin. Di daerah sini nih Pak, saya bisa dengar-dengar suara air nih. Betul apa Pak. Nih? Jadi kalau Bapak lihat ya, ini garden kita itu dari ujung sini sampai ke ujung sana itu dibagi dalam 3 section. Makin ke sana makin hype. Yang di sini kita bilangnya sensory garden, di mana Bapak bisa duduk di pinggir, baca buku kalau pagi-pagi gitu. Di sini ya. Ya, sambil minum kopi sambil dengerin gemericiknya air. Lalu ke arah sana itu sudah mulai dengan kolam renang, dan makin ke sana lebih festif. Di situ ada tempat barbecue, ada kolam anak, ada air mancur. Dan bukan cuma suara nih Pak ya, sekarang tadi saya melangkah kelihatannya empuk banget tuh. Itu adalah jogging track yang kita pasangin damper. Tujuannya adalah supaya ramah untuk kita punya lutut. Juga kalau habis hujan nggak licin kalau dipakai jogging gitu. Pak Julius kan dulu sekolahnya sipil kalau nggak salah ya Pak? Sipil ya? Pak, ya. Kok bisa jadi sales director itu gimana ceritanya Pak? Saya dulu itu kerjanya di proyek. Kemudian pada tahun 98 kalau Bapak ingat waktu itu Indonesia krisis. Nah itulah saatnya waktu itu saya bergabung dengan Lipo Group. Saya pikir saya juga akan dimasukin ke bagian proyek. Nggak taunya saya malah dimasukin ke bagian salesnya. Dan disitulah saya mulai belajar untuk jualan tuh Pak. Saya juga tertarik sama ini nih Pak, pinggiran kolam infinity pool yang dia dibikin berundak-undak ya. Ya. Ini ada konsepnya? Ada. Jadi gini, pertama kita mau supaya si kolam renang ini kalau dilihat di malam hari dia juga ngerefleksiin sinar-sinar lampu ini. Jadi bukan cuma kolam renang saja tapi dia juga jadi water feature sebenarnya. Ada ini nih, air mancur keluar dari ini ya, air. Iya, betul. Ini children splash pad. Jadi anak kecil itu seneng dia main dari kolam terus dia main di antara air mancur ini, Pak. Iya. Pak, ini lampu menarik sekali nih, Pak. Apa nih lampu apa nih, Pak? Iya. Ini lampu ini tuh dari konsultan kita namanya Inverse yang melakukan desain untuk Stadium Allianz di Jerman. Dia taruh lampu-lampu ini. Nah ini kalau sebenarnya dari jarak jauh, si bodinya itu tersamar dengan pohon. Itu Bapak lihat yang di ujung sana. Sehingga dia kelihatannya kayak kunang-kunang yang terbang kalau malam. Boleh tahu harganya Pak? Ini kita beli dalam euro, tapi kalau diterjemahin ke sini kurang lebih sekitar 40 juta untuk satu stacknya begini yang 3 batang. 3 batang ini 40 juta Pak? Iya. Kurang lebih. Ini dari tadi saya ngeliat banyak sekali Pak. Ada berapa banyak nih di sini? Total kita ada 120-an Pak. Di taman ini kita malam-malam memang hiasan lampunya banyak sekali ya. Serius banget nih Bapak nggarap landscape ini Pak. Oh iya, konsep kita adalah ini tuh seperti halamannya Bapak sendiri nih. Jadi unit itu cuman Bapak anggap sebagai kamar tidur deh. Nah inilah your garden. Jadi orang tuh nggak perlu pergi kemana-mana untuk hangout. Kan orang sekarang seneng ya beli suasana, ngopi di mana karena suasananya bagus. You don't need it. Ya gitu. Bahkan saya lihat itu ada gym ya di situ ya Pak ya? Iya. Dengan alat-alat yang nggak biasa saya lihat di gym biasa tuh tadi. Ya ini gym ini kalau zaman dulu orang biasanya lari di atas treadmill 1 jam terus kemudian pulang atau apa. Ada yang main beban terus. Nah ini lebih dynamic Pak. Jadi kita diharapkan itu misalnya cuma 5 menit di setiap alat. Tapi pindah-pindah terus. Karena yang mau dicapai 3 hal. Kekuatan, daya tahan,
dan juga kelenturan. Iya. Supaya ketiga hal itu bisa dicapai. Karena itu kita ada alat Jacob's Ladder. Itu adalah standar untuk ngebangun staminanya Marine USA. Kelihatannya kayak sederhana ya, tapi Bapak boleh coba 2 menit pertama. Lalu kalau Bapak lihat di sana, ke arah sana, itu adalah games room kita. Games room itu adalah tempat di mana keluarga bisa mingle ya di dalamnya, main board game segala. Di depannya Bapak bisa prasmanan karena kita siapin juga semua utilitasnya. Dan kalau ada acara, di situ ada celebration pavilion, di mana Bapak juga bisa undang pemain musik dan suaranya masih enak didengar, nggak pecah kemana-mana karena demikian desain si kanopinya. Suaranya ke atas ini. Iya, supaya nggak bergema. Kalau misalnya tadi orang nyanyi ya, ini pakai Iya. alat musik, cek gitu ya. Terus di sini ada yang nyanyi, I'm gonna wish you a Merry Christmas. Bapak masih bisa dengar suaranya jelas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak waktunya Pak Julius. Sama-sama. Sehat Pak. selalu dan sukses selalu Pak. Sama-sama. Dan saya tunggu kunjungan berikutnya. Terima kasih Pak.